warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam. Ini Mbak, saya Budi Lestari Eka Putriana dari Universitas Harapan Bangsa yang kemarin sudah melakukan pengajian kepada Mbak nggih. Ya. Di sini nanti saya akan memberikan konseling mengenai yang dikeluhkan oleh Mbak itu nyeri nih, Mbak. Iya. Kemudian dikarenakan Mbaknya juga merokok nggih, Mbak Akung nggih. Iya. Nggih, kepripun Mbak Akung? Nggih, saya akan memberikan konseling nggih. Niki enten buku materi nggih dicepengi Mbak. Cepeng ya iki, Pak. Niki Mbak, niki diwaos nggih. Niki Mbak, dibuka. Saged niki nggih. Kak. Mbak Akung sing pertama kula badhe maringi bahaya rokok nggih, Mbak. Pengertian rokok itu sama saja zat aktif Mbak yang digunakan itu mengakibatkan bahaya bagi kesehatan Mbak. Nggih. Kemudian kandungan rokoknya, setiap batang rokok yang dinyalakan akan mengeluarkan lebih 4.000 bahan kimia beracun yang membahayakan dan boleh membawa maut Mbak ataupun membawa kematian. Rokok itu sangat berbahaya, nggih. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis rokok kan, Mbak. Untuk yang pertama, rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Pembedaan ini didasarkan atas pembungkusan rokok, kemudian bahan baku kados niku, Mbak, atau isi rokok nggih. Kemudian proses pembuatan rokoknya itu menggunakan filter batang pada rokok. Rokok itu berdasarkan bahan pembungkus, Mbak. Nah, untuk jenis-jenisnya itu ada yang berjenis klobot, Mbak. Rokok klobot itu rokok yang bahannya pembungkusnya berupa daun jagung, nggih. Kawung itu rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren. Kertas, cerutu, rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau. Rokok berdasarkan bahan baku atau isinya, nih, Mbak. Kemudian rokok putih, rokok itu bahan bakunya atau isinya hanya daun tembakau, Mbak, yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa aroma tertentu, Mbak. Nah, di sini juga ada tipe rokoknya, nih, Mbak. Tipe perokok, nggih. Itu ada perokok pasif dan perokok aktif, nggih. Nah, untuk perokok pasif itu orang-orang yang tidak merokok namun hidup bekerja sepanjang hari bersama dengan perokok. Maksudnya perokok pasif itu mbaknya Mbak Uti, karena Mbak Utinya itu tidak merokok tetapi menghirup asap rokoknya itu, nggih. Nah, yang kedua itu perokok aktif. Nah, untuk perokok aktif itu Mbak Akung, itu yang merokok, nggih. Nggih. Kemudian untuk perokok beratnya itu merokok sekitar 21-30 batang, Mbak, perharinya, dengan selang waktunya sejak bangun pagi kisaran antara 6-30 menit. Kemudian untuk perokok sangat berat itu yang mengonsumsinya rokoknya itu lebih dari 31 batangnya perharinya, nggih. Mbak Kakung seharinya pinten rokok kayak kadang-kadangnya pinten seharinya? Mboten boleh rokok. Gelinding lawanane tesi sehat. Sebungkus berapa? Pinten harinya, pinten hari biasane? Nun, Sebungkus nggih pinten hari biasane? lo ngantos pinten dinten. Oh, nggih, berarti Mbak Soal kecendak. sesempet nggih. Berarti Mbak mboten perokok berat nggih, perokok aktif nggih. Kemudian ada tipe perilaku merokok, Mbak. Tipe perokok yang dipengaruhi oleh perasaan yang positif, nggih. Penambahan rasa yang positif itu menambahkan ada 3 tipe ini. Yang pertama itu perilaku merokok hanya untuk menambah atau meningkatkan kenikmatan yang sudah didapatkan, misalnya kayak merokok setelah minum kopi kados niku, nggih. Kemudian perilaku merokok hanya dilakukan sekedar untuk menyenangkan perasaannya baik kados niku. Kemudian untuk kenikmatan diperoleh dengan memegang rokok kados niku, nggih, Mbak. Itu untuk tipe perilaku merokok, nggih. Kemudian ada juga bahaya rokoknya, Mbak. Untuk bahaya rokoknya itu benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa lebih jantan, nggih. Di balik kegunaan atau manfaat rokok itu, secuil itu terkandung bahan yang berbahaya, Mbak. Kemudian
ketika sebatang rokok itu terbakar, terbentuknya 4.000 senyawa kimia sing menyerap dalam tubuh Mbak. 4.000 kimia, nggih. Kemudian 200 diantaranya itu beracun dan 43 itu lagi pemicu kanker, nggih. Kemudian efek racunnya itu terhadap yang perokok dibandingkan yang tidak merokok. Kayak tadi Mbak yang pasien yang tidak merokok gitu. Ya niku Nggih. watuk-watuk pun sepuh. Oh, Sepuh nggih. muda mboten gadah penyakit napas. Nggih, alhamdulillah. Gunane nggih penekan nunduti Kan beberapa bahaya merokok nih Mbak. Rokok juga dapat meningkatkan resiko, nggih. Rokoknya itu sangat berbahaya, nggih. Kemudian alasan seseorang harus berhenti atau tidak perlu merokok. Anjuran ini diberikan dengan alasan kemungkinan atau resiko untuk menderita serangan jantung dan kanker nih Mbak, paru akan berkurang. Itu apabila mbaknya itu berhenti merokok, nggih. Kemudian untuk bernafasnya juga lebih mudah dan lebih nyaman nih Mbak. Keluhannya itu batuk-batuk yang diderita terutama pada pagi hari akan berkurang bahkan menghilang. Dan baik mboten nggih. Terus dapat menghemat uang nih Mbak, keperluan lainnya yang lebih berarti dan bermanfaat, nggih. Kemudian untuk cara atau berhenti merokok itu yang pertama tancapkan niat dalam hati Mbak. Kalau Mbak itu memiliki keinginan ingin berhenti merokok, nggih. Jika Mbak itu terbiasa menikmati rokok, sewaktu merasa bosan, Mbak itu bisa menghilangkannya itu secara istirahat sejenak kayak gitu Mbak. Kemudian Mbak saling ngobrol sama teman-temannya ya Mbak. Kemudian bisa lakukan sesuatu yang hal-hal yang positif nih Mbak. Bila Mbak merasa bosan itu melakukan kegiatan yang Mbak biasa lakukan, nggih. Kemudian setiap kali Mbak ingin merokok, cobalah untuk menarik nafas panjang nih Mbak beberapa kali. Kepalkan tangan Mbak dan lepaskan perlahan. Perasaan keinginan untuk merokok akan berkurang, nggih. Kemudian jauhkan diri Mbak dari tempat-tempat ataupun teman-teman yang pergaulan dan situasi di mana Mbak itu mungkin tergoda untuk ingin merokok lagi. Kemudian hilangkan sekitar lingkungan Mbak di tempat kerja jika memungkinkan seperti korek, api, rokok kayak gitu Mbak. Stop dijauhkan, nggih. Supaya Mbak tidak ada keinginan untuk merokok lagi kayak gitu. Kemudian untuk upaya pencegahannya, dalam upaya prevensi, motivasi untuk menghentikan perilaku merokok itu penting untuk mempertimbangkan dan dikembangkan nih Mbak, dengan menumbuhkan motivasi dalam diri untuk berhenti atau tidak mencoba untuk merokok lagi. Mbak aku tadi konseling yang saya berikan itu intinya Mbak harus berhenti merokok, karena itu sangat berbahaya terhadap Mbak. Mbak, niki pun rampung konseling bahaya merokok. Semoga Mbak mungkin diterapkan teng Mbak, karena ini untuk kesehatannya Mbak. Karena kan Mbak pun sepuh, nggih, Mbak. Terus mbok Mbak badhe nyambut damel, nggih monggo. Nyambut turu. Mbak, niki saya akan memberikan konseling malih. Nggih Mbak, niku anu sing Mbak mengalami keluhan nyeri sih, nggih. Niki Mbak, punten. Punten Mbak. Gitu nggih. Ini dengan dimakan. Nggih, kula. Mbak kan mengalami nyeri nih Mbak pada niki nek otot napa? Lutute nggih. Itu pengertian nggih betul. Pengertian osteoarthritis itu nyeri nggih. Nggih, Mbak kan nyeri nggih. Itu merupakan akibat dari konsumsi zat urin secara berlebihan nggih. Kemudian urin diolah tubuh menjadi asam urat Mbak. Tetapi jika kadar asam uratnya berlebihan, ginjalnya itu tidak mampu mengeluarkan sehingga kristal asam uratnya itu menumpuk di persendian Mbak. Dadosnya Mbak itu pegel-pegel, nggih. Nah, kemudian nggih, Mbak pegel. Kemudian tanda dan gejalanya Mbak.
Untuk tanda dan gejalanya itu pada waktu pagi hari, yaitu saat bangun tidur, Mbak kadang mau pegel nggih nak sarek nggih. Kemudian rasa nyerinya pada sendi biasanya terjadi berulang kali nggih. Kemudian tanda yang ditimbulkan seperti rasa nyeri di persendian, linu, ngilu, kados niku, Mbak. Nggih. Kesemutan mboten? Mboten kadang. Oh, kadang nggih. Terus membengkak dan meradang berwarna kemerahan. Nyeri di persendian itu biasanya terjadi di bagian seperti jaringan tangan, jaringan kaki, pergelangan tangan, siku kayak gitu, Mbak. Tumit dan dengkul, nggih. Iya. Untuk lebih parahnya itu persendiannya akan mengalami sakit yang sangat berat ataupun mengalami pergerakannya yang susah. Itu yang berat nggih, Mbak. Kemudian faktor penyebabnya. Tadi kan gejalanya, Mbak. Iya. Niki. Kemudian faktor penyebabnya itu faktor dari luar. Penyebabnya itu yang paling utama adalah makanan atau faktor dari luar. Mbah, kemudian dapat meningkatkan dengan cepat, antara lain disebabkan karena nutrisi dan konsumsi makanan dengan kadar urinnya tinggi, nggih. Kemudian faktor dari dalam. Tadi kan yang dari luar, nah sekarang yang dari dalam. Adapun faktor dari dalam yaitu terjadinya proses penyimpangan metabolisme Mbah yang umumnya berkaitan dengan faktor Mbah. Karena kan Mbah sepuh nggih. Biasanya kan biasanya kan emang mengalami pegel-pegel nggih. Nggih, di mana usianya itu di atas 40 tahun atau menua beresiko besar Mbah terkena pegel-pegel niku nggih. Kemudian selain itu bisa menyebabkan oleh penyakit darah, penyakit sumsum tulang, kados niku nggih, Mbah. Kemudian di sini makanan penyebabnya osteoartritisnya itu pantangannya bagi penderita, bagi Mbah itu makanan jeroan kayak gitu, Mbah ngilalirin kados jeroan. Terus nate nedi. Oh, ini malah saya nih, Mbak. Kemudian daging sapi, daging kuda, niku, daging ini yang dulu Mbak. Ini ngatus niku nggih. Kemudian ekstrak dagingnya itu kayak abon kados niku. Kemudian seafood misal kayak kepiting, cumi kados niku nggih. Iya. Kemudian untuk buah-buahannya itu yang harus diilari untuk mengurangi Mbak supaya tidak nyeri itu nanas dan durian, itu yang diilari nggih. Buah-buahan dilari. Sing diilarinya itu nanas sama durian untuk buah-buahannya. Nanas dan durian, nggih. Kemudian untuk nggih, sayurannya itu kayak bayam, buncis, kembang kol, jamur kuping, daun pepaya, daun singkong, kangkung. Niku sing diilari sayur-sayurannya. Teman. Nggih. Ben interne malah nedine nih. Jadi yang asal bae asal dar, nggih sing penting nggih ngurangi nggih ampun kakak. Kemudian untuk kacang-kacangannya nih, Mbak. Kacang tanah, toge, kacang hijau, kados niku, melinjo, gorengan, kayak gitu, Mbak. Kemudian makanan yang mengandung lemak dan proteinnya tinggi, kemudian keju kayak gitu, nggih. Kemudian kuah dagingnya kental, es krim, air, kelapa dan telur, Mbak. Kemudian untuk komplikasinya itu bahaya penyakit osteoartritis pada jantung. Itu mempunyai hubungan yang jelas dengan angka kematian yang disebabkan berbagai macam penyakit jantung dan pembuluh darah. Nggih. Kemudian untuk pasien dengan hipertensi, memang buatan hipertensi, buatan jantung, nggih. Berarti kan mau nyeri-nyeri tok, nggih. Niki apabila komplikasi, nggih. Kemudian untuk bahaya penyakitnya pada ginjal itu penderita mempunyai risiko menderita batuk di dalam perjalanan penyakitnya, nih Mbak. Iya. Kemudian untuk cara pencegahannya itu Mbak itu banyak mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C kayak jeruk, stroberi, pepaya, harus niku. Niku sih banyak dikonsumsi teng Mbak. Nggih. Kemudian untuk membantu mengobati pegel-pegel Mbak. Nggih. Kayak buah naga kayak gitu juga bisa, belimbing ulu, sawi putih, sawi hijau, tomat, jahe, gitu. Kemudian Mbak itu mengonsumsi pisang juga bisa, Mbak. Pisang, dulu kentang, nggih. Saged untuk menyembuhkan nyeri-nyerinya. Kemudian
banyaknya mengonsumsi karbohidrat Mbah. Misal kayak roti, singkong, harus niku ubi, nggih. Iya. Kemudian untuk mengurangi mengonsumsi kayak permen, gula, sirup kayak niku, nggih. Sing manis-manis, gula li kayak niku permen. Untuk hindari minum obat, hindari bekerja terlalu keras, Mbak, nggih. Olahraganya sing cukup, minum Alah, bendinane keras. nggih. Untuk minumnya nggih, minumnya sing cukup 8 kali nggih, Mbah. Iya. Syukur-syukur bisa lebih, nggih. Dina-dina ngombe Nggih, alhamdulillah, Mbak. bening legi. Nggih. Untuk cara pengobatannya itu segera kurangi atau kalau bisa hentikan mengonsumsi makanan yang tinggi kayak misal tadi Mbak, untuk buah-buahnya kayak durian, nanas kayak gitu, nggih, Mbak dihindari. Terus di sayurannya dikangkung, sayur kayak gitu. Iki saged Mbak angsa bar, tapi nek seketik mawon nggih, ampun keseringan nggih. Kemudian untuk itu tadi konseling mengenai nyeri nih Mbah. Sekarang sing kekalian itu konseling tentang lingkungan, nggih, kebersihan lingkungan. Untuk kesehatan lingkungan sendiri itu adalah suatu kesehatan yang harus ada antara manusia dengan lingkungan agar dapat menjamin kesehatannya manusia, nggih, supaya sehat, supaya bersih di dalam lingkungan. Nggih. Kemudian untuk ruang lingkup kesehatan lingkungannya itu ada penyediaan air bersih, kemudian pengendalian pencernaan air bersih, kados niku Mbah, nggih, serta pengelolaan air limbah. Kemudian untuk pengelolaan sampahnya dan pemberantasan sarang nyamuk, kados niku, nggih. Kemudian untuk pencegahan dan pengawasan pencemaran tanah. Kemudian untuk tindakan pencegahannya itu yang diperlukan untuk melakukan lingkungan. Pengaruh kesehatan lingkungan terhadap kesehatan keluarga itu supaya sehat biasanya berasal dari lingkungan rumah yang sehat, Mbak. Maka kesehatan keluarga dapat meningkat, nggih, rumahnya yang cukup bersih dapat memberikan kenyaman bagi penghuninya. Kemudian untuk syarat-syarat lingkungan rumah yang sehat itu mempunyai pekarangan atau halaman yang cukup, nggih. Mbak, halamannya cukup nih Mbak, kemudian harus mempunyai ventilasi yang cukup kayak jendela, pintu, kados niku, nggih. Ventilasi udara kayak gitu. Kemudian untuk harus cukup mendapatkan penerangan baik siang maupun malam hari. Kemudian mempunyai WC dan kamar mandi, Mbak, kabungan nggih. Kemudian nggih, adanya sumber air yang sehat, nggih. Kemudian harus ada tempat pembuangan kotoran sampah dan air limbah yang baik, Mbak, enten nggih. Kemudian harus dapat mencegah perkembangan faktor tadi kayak misalnya nyamuk, tikus kayak gitu, nih Mbak, dicegah. Kemudian beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh ventilasi yang kurang baik serta pembuangan sampah dan air limbah yang kurang baik diantaranya niku diare, kados niku Mbak, demam berdarah, disentri, kados niku. Untuk diare itu Mbak, tadi itu ada yang menyebabkan niku nggih Mbak, bahayane itu ada diare, kados niku, demam berdarah, kados niku, disentri itu sami mawon dengan diare sejenisnya, tapi kalau disentri mengeluarkan lembut darah, nggih. Kemudian hepatitis A kayak gitu Mbak, cacingan, malaria, kayak gitu nggih. Kemudian untuk limbah rumah tangganya itu cara pengelolaannya, limbah rumah tangga itu yang baik sampah dikumpulkan dalam rumah yang disediakan, kemudian dipisahkan nggih, dipisahkan sampah organik dan anorganik nih Mbak. Kemudian atur jarak tempat sampahnya. Syarat pengelolaan limbahnya itu jarak dari rumah lebih dari 10 meter, konstruksi tempat sampahnya harus kuat dan tertutup, jauh dari sumber air bersih. Yes. Tempat sampah nggak dibuang ya dibumbak. Laras. Kemudian untuk ciri jamban yang baiknya, jarak sepiteng dengan sumber air bersih itu sesuai dengan konstruksi bangunan, nggih Mbak. Kemudian jambannya berbentuk leher angsa atau sing duduk niku, nggih. Kemudian jamban dibersihkan setiap hari, nggih. Nggih niku udah selesai nih Mbak untuk konseling untuk Mbak Akun tadi ada tanda bahaya merokok, kemudian ada untuk keluhannya Mbak sendiri nyeri pegel nih Mbak.
kemudian untuk kebersihan lingkungan. Nggih, matur nuwun.